أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا لدراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الرب العزيز الحكيم أما بعد. Faya ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan masih di akidah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita perhatikan di sini lanjutannya. Karena sebelumnya sudah kita singgung juga sisi dari As-Salafiyah Al-Mu'asirah atau Al-Wahhabiyah. Nah, bagaimana pendapat mereka dengan Ibn Katsir? Karena yang bertikai dan berselisih adalah antara As-Salafiyatul Mu'asirah dan Ba'du Al-Asy'ariyah. Sebagian kelompok Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Nah, fabainama as-salafiyatul mu'asiratu yaz'umuna, sementara salafiyah al-mu'asirah, salafiyah modern atau wahabiyah, yaz'umun, mereka mengklaim anna Ibn Katsirin, bahwasanya Ibn Katsir rahimahullah muntabiqun lahum, sangat sama dengan mereka fil mu'taqadi tamaman, dengan sempurna ya. Akidah mereka dengan Ibn Katsir itu, kata mereka, adalah sama persis. Nah, apa landasan mereka? Istadallu bi aqwali Ibn Katsirin min mu'allafatihi. Nah, mereka berlandasan dari perkataan Ibn Katsir sendiri, dari tulisan-tulisan beliau, wa kaunihi muntasiran li Ibn Taimiyah wa muftatinan bihi. Juga Ibn Katsir ini sangat menyokong akidahnya Ibn Taimiyah, wa muftatinan bihi, dan juga sangat ngefan dan sangat dekat dengan Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, ini alasan salafiyah mu'asirah. Nah, kita lihat wa aqrabu wasilatin ila ma'rifati tijahihi rahimahullahu ta'ala fil aqidati. Nah, sementara ini jalan yang lebih dekat kita tempuh untuk mengetahui bagaimana posisi Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam akidah, maka fanzur ila tafsirihi, karena kita sedang mengkaji tafsirnya. Fanzur ila tafsirihi, silahkan dibuka kitab tafsirnya Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kaifa yufassiru ayatis sifati, bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat sifat, au ayatin mutasyabihatin, ataupun disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Faqad abana dzalika fi tafsirihi. Nah, sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya. Apa kata beliau? Faqal, amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma stawa 'alal 'arsy. Ini ketika beliau menafsiri surah Al-A'raf ayat 54. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istawa di atas arasy. Ya, istawa di atas arasy. Falin nasi fi hadza maqamun
maqamu maqalatin katsiratin jidda. Jadi kata beliau, falin nasi fi hadza, maka orang-orang ataupun para ulama dalam hal ini maqamu maqalatin katsira. Banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul. Laisa hadza mawdi'a bastiha, bukan di sini tempat untuk menjabarkannya panjang lebar, kata beliau. Wa innama yasluku hadzal maqama, akan tetapi yang menempuh maqam ataupun level jalan ini adalah mazhabus salafis saleh, yaitu mazhabnya as-salaf as-saleh. Jadi beliau juga berpatokan dengan salaf saleh. Jadi tidak ada orang yang berani menyebutkan akidah ini akidahku sendiri. Pasti menisbatkannya kepada as-salafis saleh. Masalah kecocokan dan tidaknya, itu kontennya. Kita lihat isinya. Mazhabis salafis saleh Malikun wal Auza'i wal Thawri wal Laits ibn Sa'ad wal Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh wa ghairuhum min a'immatil muslimina qadiman wa haditha. Jadi kata beliau, akan tapi yang kita ikuti di sini adalah mazhabnya salafus saleh seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Laits ibn Sa'ad, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ishaq ibn Rahawayh, dan yang lainnya daripada ulama-ulama Islam, baik yang terdahulu ataupun yang hadisan. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin, yaitu mengalirkan ayat itu sebagaimana ayat itu ada. Artinya ayat itu dibiarkan seperti itu tanpa min ghairi takyifin, tanpa bagaimanakan, ya, tanpa ada kaifiyahnya. Wala tashbihin, tidak juga ada penyerupaannya. Wala ta'tilin, tidak juga ada pembatalan atau pentiadaannya. Jangan dirusak maksudnya. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin, juga tidak ada yang al-dhahirul mutabadir, ya, yang zahir yang ada, ila adhanil musyabbihin, yang terlintas pada pikiran-pikiran orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, manfiyun anillahi, maka hal demikian itu tidak seperti demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak diserupai oleh suatu pun daripada makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu pendapat para ulama yang disebutkan oleh Ibn Katsir tadi. Nah, kata Imam Malik rahimahullahu taala, ar-riwayatus tsabitatu, nah, mengenai ayat mutasyabihat, riwayat yang sahih daripada Imam Malik rahimahullahu taala, itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Al-istiwa'u ghairu majhul, istiwa, ya, istiwa
itu ghairu majhul, tidak majhul, artinya tidak remang-remang. Wal kaifu ghairu ma'qul, adapun kaif, ya, kaifiyahnya ghairu ma'qul, tidak bisa masuk di akal. Wal imanu bihi wajib, kemudian mengimaninya adalah sebuah kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah, kemudian mempertanyakannya atau membuat rincian juga termasuk. Membuat rincian dengan hal demikian adalah bid'ah. Wa ma araka illa dhallan. Nah, karena memang ada yang menanyakan kepada Imam Malik, ya, di majelisnya, aku tidak melihatmu kecuali dhallan, kecuali engkau adalah sesat, ya. Wa amara bihi an yukhraja min majlisihi, atau wa amara bihi an yukhrija min majlisihi, kemudian dia suruh orang tersebut keluar daripada majlisnya. Yang tadi yang mempertanyakan kaifastawa, karena memang tidak pernah dahulu dipertanyakan sedemikian. Adapun riwayat yang beredar itu biasa al-istiwa'u ma'lum, ya. Tapi yang sahihnya itu adalah al-istiwa'u ghairu majhulin. Sebenarnya maknanya hampir sama-sama saja. Tinggal lagi pemahamannya. Wa qala adz-Dzahabi, Imam Dzahabi mengatakan wal mahfudhu an Malik, juga ada riwayat yang biasa diambil daripada Imam Malik adalah rahimahullah, riwayat al-Walid ibni Musallam annahu sa'alahu an ahaditsis sifat, bahwasanya beliau mempertanyainya dengan hadis-hadis sifat. Faqala amir roha kama ja'at bila tafsir, kemudian biarkan saja ayatnya tanpa ditafsirkan, artinya tanpa dibuat penjelasan yang panjang lebar. Sudah aman nabillah saja, kita beriman kepada Allah. Kemudian ini kata Imam Al-Auza'i, ya, rawal Baihaqi wa 'anil Imam Al-Auza'i qal, apa kata Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'una mutanafiruna naqul, dahulu kami beserta tabi'in, ya, karena beliau berjumpa dengan tabi'in. Mutanafiruna lari, naqul, ya, maksudnya nggak suka kalau membicarakan masalah ayat-ayat sifat. Innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, fawqa arsyihi, di atas arasnya. Wa nu'minu, kami beriman, bima waradat bihi as-sunnatu min sifatih, kami beriman apa yang ada dalam sunnahnya daripada sifat-sifatnya, ya, imani saja. Kemudian ini perkataan qala adz-Dzahabi fi Kitabil Ulu, kitab beliau yang Al-Ulu, an Yahya ibn Ma'in, daripada Yahya ibn Ma'in, yaqul, mengatakan syahidtu Zakaria ibni Adi sa'ala Waqi'an, bertanya kepada Waqi', faqala ya Abu Sufyan, hadhil ahadithu mithlu hadithil kursi mawdi'ul qadamain wa nahwu hadha. Faqal, nah ini wahai Abu Sufyan,
ini hadis-hadis seperti hadis kursi, tempat dua kaki. Wa nahwu hadza faqal, dan seperti ini pula beliau mengatakan kana Ismail bin Abi Khalid wa Thawri, Ismail ibn Sa'id ibn Abi Khalid dan Imam Ats-Tsawri, wa Mus'ir yarwuna hadhil ahadits la yufassiruna minha syai'a. Kemudian mereka meriwayatkan hadis ini, mereka tidak menafsirkannya sedikit pun. Artinya ya lewat saja. Tidak seperti kita sebutkan ya, kalau berada di atas aras berarti berada di atas aras. Jadi kita sudah menafsirinya lebih daripada salaf. Kemudian kalau Imam Ahmad rahimahullah itu kata beliau amirruha kama ja'at bila kaif. Ayatnya dilewatkan saja tanpa dibiarkan saja apa adanya, tanpa diberikan kaifiyah atau tanpa ada terlintas bagaimana. Atau ada perkataan lain qira'atuha tafsiruha. Jadi apa yang kita baca itulah tafsirnya. Kemudian qala imamuna radhiyallahu anhu, ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala, amantu bila tashbihin, aku beriman, mengimaninya tanpa ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wa saddaqtu bila tamtsilin, dan membenarkannya tanpa membuat tamsilan. Wattahamtu nafsi fil idraki, ya, wattahamtu nafsi fil idraki. Kemudian kalaupun ada yang terlintas yang bukan-bukan, itu sudah wattahamtu nafsi, itu sudah kita anggap diri kita salah, ya. Wa amsaktu anil khawdi fihi kullal imsak, kemudian tanpa membicarakannya panjang lebar atau tanpa berdebat dengan sifat-sifat Allah tersebut, tamaman, ya, kullal imsak, tidak ada diberikan celah untuk berdebat, tidak ada diberikan celah untuk penjelasan-penjelasan yang lebih. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi Dhammit Ta'wil, apa kata Ibnu Qudamah dalam Dhammit Ta'wil? Beliau ini sangat keras sekali dengan menentang ta'wil, ya. Qala al-Imam Ahmad numirruha kama ja'at. Beliau juga menukilkan dari Imam Ahmad, kata Imam Ahmad numirruha kama ja'at, kita biarkan saja ayatnya sebagaimana adanya. Wa an hadithi an-nuzul faqala nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita mengimaninya dan membenarkannya. Wala kaifa wala makna, dan tidak ada mengkaifiyahkannya dan tidak pula mencari-cari maknanya atau menafsirkannya. Qala Dzahabi fil Ulu, apa kata Imam Dzahabi dalam Ulu? Qultu, Ishaq ibn Rahawayh berkata, amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha, aku beriman kepada Tuhan yang melakukan apa yang Ia kehendaki. Itu diantara perkataan ulama-ulama salaf yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, tapi beliau cuma menyebutkannya nama-namanya, ya. Kemudian keterangan-keterangan, cuplikan-cuplikan perkataan mereka kita buat di catatan kaki. Nah, balil amru kama qala al-a'immah, tapi sebenarnya kata Imam Ibnu Katsir sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Minhum Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Di antara mereka adalah Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai,
gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man syabbahallaha bi khalqihi, siapa yang merupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar, maka telah kafirlah ia. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsu faqad kafar, dan siapa juga yang menentang apa yang Allah sifati dengannya dirinya, faqad kafar, juga kafir. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya, kalau kata Syekh Nuaim tadi, itu adalah kafir. Dan siapa juga yang tidak mensifati apa yang Allah sifati dirinya, juga kafir. Walaysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun, ya, tidaklah merupakan apa yang telah Allah sifatkan dengannya dirinya dan juga rasulnya, tashbihun, adanya tashbih, adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatu sharihah wal akhbaru sahihah alal wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi, siapa yang menetapkan bagi Allah apa yang telah ada dalam ayat-ayatnya yang jelas dan riwayat-riwayat yang sahihah, yang sahih, alal wajhil ladzi, dari sisi yang patut bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'anillahi, dan menafikan atau mentiadakan daripada Allah Subhanahu wa taala segala suatu kekurangan, an-naqais, faqad salaka, maka ia telah menempuh jalan petunjuk. Ini kita lihat kalau di dalam tafsir, yang penting Ibn Katsir menafsiri surah Al-A'raf tadi ya, surah Al-A'raf ayat 54. Nah, ini di tempat lain, waqala aidan fi tafsiri akhir suratil Qasas, pada akhir daripada surat Qasas. Kalau yang tadi kan beliau menegaskan al-imsak ya. Atau kalau di Asy'ari mirip-mirip tafwid lah. Sedangkan yang di akhir surat Al-Qasas ini justru lebih ke ta'wil ya. Wa qauluhu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha, ikhbarun bi annahu ad-daimul baqi al-hayyul qayyum alladzi tamutul khalaiq wa la yamut. Setiap sesuatu atau segala sesuatu halikun, akan sirna, illa wajhahu, kecuali wajahnya, kalau dimaknain sepotong-sepotong. Kan nggak mungkin wajah saja yang tidak hancur gitu. Nah, makanya di sini nanti kita lihat bagaimana Ibn Katsir mentawil. Ikhbarun bi annahu daimul baqi, ini mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha daim ya, maha kekal. Artinya semua makhluk binasa kecuali Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Alladzi tamutul khalaiq, yang makhluk-makhluknya akan meninggal, akan mati, wala yamutu, dan dia tidak akan pernah mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, setiap siapa saja yang ada di muka bumi ini, fanin, akan binasa, wa yabqa, akan kekal, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, fa'abbara bil, ini kata Ibnu Katsir, fa'abbara bil wajhi anidzat. Allah menyebutkan
kata wajah itu berarti juga zatnya. Kan nggak mungkin wajah saja. Jadi semuanya. Kita aja kalau bilang orang, kalau ada orang yang kemana dia nggak kelihatan batang hidungnya, ya maksudnya nggak kelihatan dirinya ya. Wa hakadza qauluhu hahuna, begitu pula lah firman Allah yang tadi, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap segala sesuatu akan binasa kecuali wajah, kecuali dirinya, kecuali dia, illa iyyahu, kecuali ia. Ibn Katsir nggak ada mengatakan illa wajha, wajhun ladzi yaliku bi jalalih. Nggak ada juga Ibn Katsir mengatakan wajhun haqiqiyyun la ya'lamuhu illallah, nggak ada. Tapi illa iya, berarti wajah ditafsiri zat keseluruhan. Nah ini juga ada corak mengarah kepada takwil. Justru ada yang lebih ekstrim lagi. Wa asyaddu min dzalika ma qalahu rahimahullahu taala fi tafsiri bidayati surati Thaha. Nah, yang lebih ekstrim lagi daripada yang kedua tadi. Yang kedua tadi lebih kepada tafwid, imraruha kama ja'at. Kemudian yang kedua mengarah kepada ta'wil. Nah, ini justru kepada tashbih ya. Wa asyaddu min dzalika ma qalahu rahimahullah. Lebih ekstrim lagi daripada yang kedua tadi, yang sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Ibn Katsir dalam permulaan tafsir surah Thaha, riwayatan an Tabrani, sebuah riwayat daripada Imam Tabrani. Wa ma ahsanul haditsil ladzi rawahu al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani fi dzalik. Setelah menafsiri ayat pertama di awal itu surah Thaha, betapa bagusnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz Imam At-Tabrani ya, fi dzalika, pada demikian itu kata Ibn Katsir. Nah, beliau malah memuji-muji hadisnya ya. Haddatsana Ahmad bin Zuhair, haddatsana Al-Ala ibnu Salim. Nah, perhatikan di sini ada sudah garis bawah, haddatsana Ibrahim At-Taliqani, haddatsana Ibnu Mubarak an Sufyan an Simak ibni Harbin an Sa'labata ibni Al-Hakam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala lil ulama'i, Allah kelak mengatakan kepada ulama di hari kiamat, idza qa'ada ala kursiyyihi. Nah, ini saya artikan demi untuk memahamkan. Apabila kelak Allah telah duduk di atas kursinya liqada'i ibadihi. Nah, ini kita beri tanda. Hati-hati, ini saya juga agak bergetar untuk mengartikannya. Nah, tapi memang riwayatnya seperti ini ditampilkan oleh Ibn Katsir. Inni lam aj'al ilmi, sungguh aku tidak menjadikan ilmuku, wa hikmati, hikmahku, fikum, pada kalian, yaitu pada ulama tadi, illa wa ana uridu, kecuali aku menginginkan untuk mengampuni bagi kalian ala maka naminku, apa yang telah kalian lakukan sebelumnya dari kesalahan dan dosa, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Nah, ini fokus kita sini sama Ala ibn Salim ini fokusnya. Nah, ini kan ngeri ini riwayatnya. Tapi bagaimana status riwayatnya? Kalau Ibn Katsir memberikan komentar isnaduhu jayyid, ya sanadnya bagus gitu ya. Tapi kita perhatikan sampai di sini.
Kita lihat nanti catatan kakinya, tapi ini kita selesaikan dulu. Hadhil amsilatul lati qalaha al-Imam Ibnu Katsir. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai sifat-sifat khabariyah. Ada yang terkesan seperti tafwid, kalau istilah orang salafi isbat lah. Ada yang terkesan takwil, ada yang terkesan tasbih. Ini bagaimana kita lagi memaknai idza qa'ada ala kursiyyihi. Nah, fa'anil awwali annahu ila tafwidil hanabilati aqrab min tafwidil asy'ariyah. Tapi memang tafwid Ibn Katsir itu tafwidnya Hanabilah lebih dekat kepada tafwid Asy'ariyah. Apa bedanya? Bedanya la farqa fil jumlah. Kalau secara umum ya nggak ada bedanya. Tapi ada perbedaan agak rinci ya. Al-Asy'ariyatu adamu tarjihin makna minal ma'ani lughawiyah. Misalnya sebutkan tsumma istawa. Istawa itu kata Asy'ariyah banyak maknanya secara bahasa ya, banyak maknanya secara bahasa. Kemudian makna-makna itu tidak berani merojihkannya, apakah maknanya istaqarra, apakah maknanya qahara, ghalaba, dan seterusnya. Wa huwa jaizun ma'a ta'wilil lughawi. Kemudian ini diperbolehkan dalam mazhab Asy'ari beserta ta'wil lughawi, ditakwilkan dengan takwil bahasa. Adapun Hanabilah isbatu ma'nan zaid ya alal ma'ani lughawiyah, bahkan mereka mengisbatkan menetapkan makna yang lebih daripada makna lughawiyah, sebatas makna lughawiyah. Boleh maknanya selain makna lughawiyah. Wa hadzal ma'na la ya'lamuha. Artinya sifat istawa, Allah istawa itu ditetapkan istawa. Kemudian mereka menetapkan makna yang lebih dari sekedar makna bahasa. Ya, artinya makna hakikat ya. Wa hadzal ma'na la ya'lamuha. Tapi hakikatnya tetap tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Nah, ini bersifat wajib inda adami wurudi ta'wil bil asar. Ini bersifat wajib kalau tidak ada asar yang lain mendukungnya atau mentakwilinya. Ini kalau Hanabilah ya, tafwid Hanabilah. Wa anisani, adapun yang kedua tadi at-ta'wil. Ibn Katsir mentakwil haitsu awwala, mentakwil wajah dengan zat atau iyyahu. Wa amma anisalis, adapun yang ketiga ini adalah penjelasannya lebih rinci berikut ini ya. Bagaimanakah riwayatnya, apakah sahih atau riwayatnya mungkar. Nah, wa hadzal hadis akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir raqam 1381. Ini hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan, dokumentasikan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir ya, nomor 1381. Nah, adapun tadi itu yang kita garis bawahi Al-Ala tadi Ibn Salim, Ibnu Katsir menulisnya Al-Ala Ibn Salim. Tapi nama rawi adalah Al-Ala Ibnu Maslamah, bukan Ibnu Salim. Ya. Nanti ada yang mengatakan, oh berarti dua orang yang sama, berarti dua orang yang berbeda, bukan sama. Enggak. Sama, salah nama saja. Al-Ala ibn Maslamah. Nah, karena memang kalau kita cek nama-nama rawi ini, huwallazi rawa an Ibrahim At-Taliqani. Beliaulah satu-satunya yang meriwayatkan daripada At-Taliqani sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Katsir di atas. Walaisal Ala ibn Salim kama dzakarahu Ibnu Katsir. Bukan, namanya itu bukan Ala ibn Salim sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Katsir. Amma kunyatuhu Abu Salim. Adapun kunyahnya
adalah Abu Salim, kama dzakarahul Mizzi fi Tahdzib. Ini disebutkan oleh Imam Mizzi dalam Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal ya. La'allahu hasalat tashib. Ya, bisa jadi terjadi salah catat ya. Kalau sekarang kalau yang ketik komputer typo. Kalau yang dulu berarti penyalinannya salah. Mungkin antara kunyahnya Abu Salim dengan namanya Maslamah itu tertukar. Tsumma madza qala al-ulama'u fil Ala ibn Maslamah. Jadi apa kata ulama, pendapat ulama mengenai Al-Ala ibn Maslamah? Apakah dia reputasinya bagus, dapat dipercaya atau tidak? Nah, Al-Imam Mizzi sendiri dalam Tahdzibil Kamal nomor nama 4586. Kemudian Imam Zahabi juga menyebutkan dalam Mizanul I'tidal ya, nama dengan nomor 5743. Nah, ini sama-sama ada ya. Apa pendapat ulama? Mereka juga menukilkan dari ulama sebelumnya. Qala Abul Fath Al-Azdi. Siapa Abul Fath Al-Azdi? Kita lihat di sini Al-Hafidhul Bari' min Al-Musal Al-Mutawaffa 374. Kana ya Ala tadi ya, kana Ala tadi rajula su'in ya, rajul su' enggak baik, la yubali ma rawa, dia enggak mempedulikan apa yang diriwayatkannya, enggak diseleksi apa yang diriwayatkannya, wala ma ala ma aqdam, dan tidak peduli juga apa yang telah ya, pokoknya riwayatnya apa yang enggak terlalu peduli, enggak terlalu selektif lah. Wala yahillu liman arafahu, tidaklah halal bagi siapa yang mengetahuinya an yarwiya anhu, meriwayatkan darinya. Ini kata Abul Fatah Al-Azdi. Wa qala Ibnu Hibban, apa pendapat Ibnu Hibban mengenai Al-Ala ibn Maslamah tadi? Yarwil maklubat, dia merawikan hadis-hadis yang maklubat, yang maklubat itu yang terbalik ya, hadisnya terbalik, sanadnya terbalik, matannya terbalik. Wal maudhu'at, kemudian juga meriwayatkan daripada hadis-hadis maudhu', anis thiqat, daripada orang terpercaya. La yahillul ihtijaju bihi, tidak boleh dijadikan hujjah Ala ibn Maslamah tadi. Wa qala Muhammad Tahir Al-Maqdisi, ini semuanya ahli hadis ya, yang jarh at-ta'dil sebenarnya. Kata Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi, nah beliau ini Muhammad Al-Ala, Al-Imam Al-Allamah Al-Hafiz Mujawad Syekh Khurasan, mutawaffa 345. Ini Ibn Hibban. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Jawwal Ar-Rahal, yang banyak melakukan perjalanan min Baitul Maqdis, dari makanya Maqdisi ya, Al-Maqdisi. Kana, kata beliau, kana Ala tadi itu yadha'ul hadis, artinya membuat hadis palsu. Nah, bagaimana kesimpulan yang diambil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah fil Kashif, dalam kitab beliau Al-Kashif, dalam nama dengan nomor 4343, Uttuhim. Uttuhim itu artinya tertuduh melakukan atau membuat hadis-hadis palsu. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib Tahdzib ya, dalam nama, pada nama dengan nomor 5256, matruk, enggak diambil hadisnya. Nah, yang lebih rinci lagi menyebutkannya adalah Syekh Al-Albani. Apa kata Syekh Al-Albani? Wa hakama
Syekh Al-Albani 'ala al-hadits bil mawdu'i sanadan wa matnan. Syekh Al-Albani menghukumi hadisnya maudhu', hadisnya palsu, baik secara sanad maupun secara matan. Qala fi silsilatil ahadits ad-dha'ifati wal mawdu'ah. Beliau menyebutkannya dalam kumpulan hadis-hadis yang dha'ifah dan juga maudhu'ah. Dengan nomor hadis 867. Nah, qultu, kata Syekh Al-Albani, hadza sanadun maudhu'un. Ini sanadnya maudhu'. Kenapa maudhu'? Fa inna madarahu 'alal Ala ibni Maslamah Abi Salim. Karena adanya Ala ibn Maslamah Abi Salim. Wa qala aidan, ya, beliau teruskan ya pada kesimpulannya, wal khulasatu annal haditha maudhu'un bihadzal siyaq. Kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis maudhu' dengan redaksi yang seperti ini, itu maudhu', kata beliau. Yang menyebutkan tadi itu ya Allah duduk, ya Allah duduk. Wa fihi lafdhatun munkarah. Ada lafaz yang mungkar, yang sangat jelek sekali. Wa hiya qu'udullahi ta'ala 'alal kursi, yaitu menyebutkan Allah duduk di atas kursi. Kalau sudah dinyatakan duduk, bagaimana lagi akal kita berpikir? Apakah kita bilang enggak usah dipikirkan? Ya enggak mungkin kalau sudah ada kata duduknya. Makanya kata Syekh Al-Albani, ini adalah lafaznya mungkar. Wala a'rifu hadhihi lafdhata fi haditsin sahih. Dan tidak aku jumpai ada hadis yang sahih sebagaimana lafaz yang sedemikian, kata Syekh Albani. Khasatan ahaditsan nuzul wa hiya katsiratun jiddan. Khususnya pada hadis-hadis nuzul yang mengatakan Allah turun, ya. Itu banyak sekali hadisnya, bal hiya mutawatirah, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Kama qata'a dzalikal Hafiz adz-Dzahabi fil Ulum, sebagaimana yang disebutkan oleh Hafiz adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu, halaman 53 sampai 59. Wa dzakara annahu allafa fi dzalika juz'a. Dia menyebutkan bahwasanya dia menulis hadis-hadis ulu tadi itu khusus satu juz buku, ya, Intaha Kalamul Albani. Nah, sampai sini selesai perkataan Syekh Al-Albani. Ada intinya Ibn Katsir juga ada tafwid atau isbat. Yang kedua juga takwil. Yang ketiga, beliau meriwayatkan hadis yang beliau hukumi jayyid, tapi menurut para ulama hadisnya maudhu'. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan secara sanad maupun matannya adalah maudhu'. Dan ada lafaz yang mungkar. Yang sangat kita herankan, Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala malah menyebutkan fama ahsanu al-hadis alladzi rawahu, ya. Hadis, bagaimana baiknya hadis ini, kan? Tapi kita tidak boleh terlalu jauh dari situ. Itu gambaran yang ada. Ya, silahkan diberikan pendapat masing-masing, ya. Kita hanya mencantumkan apa adanya. Demikian yang dapat disampaikan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.